teman-teman semua, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung akhir tahun ini, dimana berarti kita teman-teman 2019 udah harus berpisah sama kalian semua. Gak kerasa juga kita udah 1 tahun berdinamika dan berproses bareng-bareng di BEM ini. Ya walaupun kita sama-sama tahu saat ini situasinya masih dalam kondisi pandemi dan mengakibatkan banyak kegiatan program kerja kita yang harus dilakukan secara online. Namun terlepas dari itu semua, aku sendiri udah bersyukur banget dan udah happy banget bisa kenal sama kalian semua, bisa dapat relasi, bisa dapat pengalaman, dan juga bisa dapat insight baru bareng teman-teman semua. Aku di sini juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau meluangkan waktunya, tenaganya, dan juga moodnya untuk mengerjakan suatu proker supaya proker itu bisa berjalan dengan lancar. Kesan di BEM selama ini aku jujur senang, ada sedihnya juga tentunya, karena dari BEM juga aku dapat teman baru. Aku merasa bersyukur karena bisa berada di lingkungan dan juga berdinamika bersama teman-teman yang profesional, yang keren-keren banget, dan mereka semua bisa diajak bekerja sama. Ada 3 hal yang aku dapat dari BEM ini. Yang pertama itu experience dalam berorganisasi. Yang kedua itu relation. Jadi dari BEM ini aku bisa dapat relasi banyak, entah itu dari anak advokasi se-UGM ataupun juga dari luar UGM. Nah, yang ketiga ini adalah problem solving, di mana aku bisa menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat dalam waktu yang terbatas. Tentunya senang, menyenangkan, seru. Aku dapat banyak pengalaman baru yang pastinya nggak mungkin aku dapetin kalau semisal aku nggak join di BEM KMFKG UGM ini. Terus juga aku dapat banyak relasi-relasi baru, baik itu cutting maupun relasi teman-teman dari fakultas maupun universitas lain. Kesan dari BEM itu seru banget ternyata. Dari belajar edit audio sampai belajar digital drawing, sampai belajar caranya gimana sih bikin acara gitu, ditemenin sama teman-teman yang baik dan teman-teman yang sangat suportif. Itu seru banget. Ternyata kuliah tuh gak cuma tentang belajar, tapi juga tentang main, dan mainnya itu ada di BEM. Ya, mungkin kata yang paling tepat untuk mendeskripsikannya adalah syukur ya. Aku bersyukur dapat kesempatan yang luar biasa dapat berdinamika di BEM KMFKG UGM, dapat bertemu orang-orang hebat yang membersamai proses pendewasaanku ini. Senang banget bisa menjadi bagian dari BEM KMFKG UGM ini. Di sini aku juga banyak belajar tentang cara manage waktu yang baik, terus juga di Ekraf banyak belajar tentang cara jualan yang baik, cara promosi yang baik gimana, terus banyak ketemu teman-teman baru juga, dan pastinya ketemu orang-orang yang keren. Pokoknya bersyukur banget bisa menjadi bagian dari BEM KMFKG UGM. Halo teman-teman semua, akhirnya kita udah sampai di tahap ini ya, dimana aku udah harus bikin video demisioner kayak gini. Jadi untuk memulai, pertama-tama aku pengen berterima kasih banyak dulu kepada teman-teman semua yang udah berproses dengan baik selama 1 tahun penuh ini. Aku pengen makasih juga kepada Mas Ba yang dulu sudah memberikan aku kesempatan untuk gabung di BEM ini. Aku jadi punya tempat untuk belajar banyak banget hal, untuk menyebarkan bermanfaatan, dan juga aku jadi bisa ketemu sama keluarga baruku sekarang, yaitu Departemen Pengabdian Masyarakat. Aku senang banget bisa bertemu dengan teman-teman hebat dari PSDM, dari PMB, dari Ekraf, dan juga bisa bertemu orang-orang hebat yang ada di BPH BEM KMFKG UGM. Banyak banget ilmu yang aku dapat dari mereka, dan aku juga banyak banget bisa mengembangkan diri dengan berproses bareng dan berdinamika bareng dengan teman-teman yang hebat-hebat dan yang keren-keren ini. Momen paling mengesankan itu pertama kali ketemu teman-teman Medin, karena benar-benar pengen ketemu anak Medin, terutama angkatan 2020, yang pertama kali menurut mereka tuh sempat harus kayak speechless dulu gitu. Terus juga rasa capek ketika suatu proker tuh udah selesai, jadi kayak capek tapi puas karena ngerjainnya tuh bareng-bareng dan ngerjainnya tuh dengan semangat, pakai hati. Tentunya pasti ada momen yang bikin aku itu nggak akan pernah lupa selama-lamanya gitu.
Contohnya kalau di Atkas itu waktu kita ngabis bareng, ngabis games, terus waktu kita bercandaan, waktu pada jodoh-jodohin, dan bercandaan-bercandaan lainnya yang mungkin kadang juga cuma dipahami sama anak-anak Atkas. Itu semua yang bikin dinamika di Atkas dan di BEM ini tuh jadi berwarna. Lalu untuk momen paling mengesankan menurut aku sendiri yaitu saat pertama kali menyusun kabinet BEM Prasama ini. Aku merasa di situ sangat hektik dan juga menguras banyak pikiran. Tapi selain itu karena aku bisa diberi kesempatan dan juga amanah untuk mengurus kabinet BEM Prasama ini, jadi kayak ada rasa excited sendiri dalam diri aku. Aku nyusun kabinet ini bareng teman-teman BPH di awal tahun. Jujur di situ walaupun kita secara online, tapi aku benar-benar ngerasa deket sama teman-teman BPH. Terus aku juga seneng banget pas aku akhirnya bisa ketemu secara langsung sama kalian, yaitu panitia DCU, DOD, sama yang lainnya juga. Jujur itu seneng banget karena akhirnya bisa ketemu kalian yang tadinya sebelumnya lebih sering lewat chat. Itu adalah pas aku jadi peserta LKMM. Karena itu adalah proker BEM pertama yang aku ikutin, dan itu harus nginep, dimana itu aku masih maba, belum kenal banyak orang di FKG, tapi harus ikut. Momen yang paling tak terlupakan justru itu pada saat awal ya pemilihan kepala departemen. Karena di antara teman-teman aku yang jauh lebih hebat daripada aku, kenapa kok harus aku gitu. Nah itu sampai ke bawah tidur juga itu. Tapi ya alhamdulillah bisa sampai ke tahap ini. Terus kalau ditanya apa sih momen yang paling berkesan untuk aku selama aku berproses di BEM? Dulu itu kan kadepku sempat bilang, setiap kali kalian capek ngelaksanain suatu proker, coba kalian ingat lagi deh tujuan awal kalian mau masuk PM itu apa. Nah, untuk tujuan awalku sendiri itu kan aku pengen nyebar kebermanfaatan ke sekitarku. Jadi mungkin karena itu juga tujuan awalku. Momen yang menurutku paling mengesankan itu setiap kali aku selesai ngelaksanain suatu proker, terus aku bisa langsung ngerasain kebermanfaatan yang aku kasih melalui PM ini. Ketika menjalankan ruang jumpa berbidang, di situ aku bisa lebih mengenal dan lebih mengakrabkan diri dengan teman-teman PSDM, PMB, FF, juga teman-teman BPH yang kadang ikut bergabung. Itu juga bisa menjadi sarana untuk melepaskan stres dan penat setelah praktikum, kuliah, dan menjalankan proker-proker yang ada di BEM. Dan itu menurutku adalah self healing juga, karena setelah melihat wajah senangnya teman-teman saat kita bermain bareng di ruang jumpa perbidang, itu semua capekku benar-benar langsung hilang. Untuk momen yang paling berkesan itu saat kunjungan, meskipun online tapi senang aja gitu, soalnya kita banyak ketemu teman-teman dari fakultas lain, terus juga teman-teman FKG dari universitas lain. Kita juga banyak belajar juga dari mereka. Gak kerasa ya udah satu periode kita laluin. Seneng banget bisa kerja bareng dan berdinamika bareng sama teman-teman 2020 di BMKM FKG UGM periode Kabinet Gama Prasama. Terima kasih teman-teman 2020 selama satu periode ini telah memberikan dan menunjukkan kinerja terbaiknya walaupun banyak sekali keterbatasan yang kita hadapi di masa pandemi ini. Kami 2019 berharap teman-teman 2020 kelak dapat membagikan ilmu yang teman-teman dapat selama satu periode ini kepada adik-adiknya dan dapat menjadi bekal teman-teman 2020 untuk masa yang akan datang. Teman-teman bisa mengambil hal-hal baik dari kami 2019 dan dapat mengevaluasi hal-hal yang kurang baik yang kami lakukan. Terima kasih teman-teman sudah membersamai kami. Semoga kedepannya teman-teman dapat menjalankan BMKM FKG UGM yang lebih baik lagi. Pesanku untuk teman-teman BEM angkatan 2020, semangat terus karena perjalanan kita masih panjang. Tapi ingat, it's okay sometimes to take a break. Karena aku tahu berproses di BEM itu gak semuanya berjalan mulus. Kadang ada lika-liku dan rintangan yang bikin kita capek. Ditambah dengan beban kuliah yang makin lama makin bertambah, itu bukan gak mungkin bisa bikin kita stres dan feel burnout. Dan kalau teman-teman udah merasa di titik itu, gak apa-apa kok kalau mau istirahat dulu, mau self healing, mau melakukan hobi atau sekedar baring-baring istirahat tuh gak apa-apa. It's okay. Jadi don't push yourself too much. Dan kalau kalian butuh bantuan tuh gak apa-apa minta tolong dengan teman-teman yang lain.
Dan begitu pula sebaliknya, kalau ada teman-teman yang butuh bantuan kalian, kalian juga harus saling menolong. Jadi kita di BEM harus saling tolong menolong, karena seperti kita tahu BEM itu adalah suatu keluarga besar yang terdiri dari keluarga-keluarga kecil, yaitu 7 departemen dan 1 biro. Jadi aku harap teman-teman BEM Angkatan 2020 bisa saling merangkul satu sama lain dan juga membimbing adik-adik Angkatan 2021. Teman 2020 nanti yang bakal ngelanjutin itu jangan takut untuk nyoba, jangan takut untuk gagal, karena BEM itu bukan hanya tempat untuk orang-orang yang udah pintar organisasi, tapi juga tempat kita buat belajar dan belajar lagi kalau kita masih gagal, kayak gitu. Pesan untuk BEM Angkatan 2020, semangat terus masa depan sambil ber-BEM. Kalian pasti bisa, dan jangan lupa kalau kalian gak sendirian dalam tiap langkah. Teman-teman BEM Angkatan 2020 supaya dijaga kekompakannya, terus jangan gampang nyerah, jangan gampang lelah, terus jangan takut mencoba, karena kalau misalnya kalian nggak mencoba itu ya gimana bisa kalian maju gitu. Terus satu lagi, kalian nggak perlu overthinking sih menurutku sama perkataan orang lain, karena kalau misalnya kalian overthinking kayak kalian kerja tuh pasti mikir-mikir gitu loh. Jadi ya udah kerjain aja apa yang akan kalian kerjain, nggak perlu terlalu mikirin omongan orang lain. Kalian nantinya akan merasa sulit dan juga merasa lelah dalam menjalani kabinet kalian sendiri. Tapi percayalah, dengan kalian merasakan hal tersebut, kalian sudah berusaha untuk menjadi manfaat bagi sekitar kalian. Jadi semangat terus buat kalian, dan juga aku tahu kalian semua pasti bisa. Semangat! Harapanku buat pengurus BEM selanjutnya, pokoknya kalian harus semangat buat apapun itu. Jangan ragu buat kontak kami 2019 jika dirasa masih ada yang perlu untuk dikonfirmasi. Dan sebenarnya tuh nggak ada yang salah kok dengan yang namanya demotivasi. Asalkan setelah kalian selesai melakukan demotivasi, kalian bisa lebih semangat dari sebelumnya. See you teman-teman semua. Dari pengalaman aku, selama ini aku ngerasa kalau misalnya dari awal kita udah negatif duluan, nanti bakal lebih berat dijalaninnya. Jadi aku harap kalian harus cari sisi positifnya, terima dulu, tenangkan diri, lalu selesaikan. Dan buat Ekraf semoga makin gayeng dan makin kompak juga. Pokoknya sukses buat semuanya. Terima kasih. Semangat! Semangat buat kalian semua, jangan kasih kendor. Semangat teman-teman semua, saling support, saling bantu satu sama lain. Terima kasih. Semangat. Semangat terus. Love you guys. Kalian udah keren kok, pasti bisa. Semangat. Semangat untuk berinovasi, untuk menciptakan kader-kader terbaik dari BMKM FKG UGM ini. Semoga BMKM FKG UGM periode selanjutnya dapat lebih baik lagi. Tak terasa, satu periode telah terlewati. Banyak memori-memori indah yang telah kita lalui. Seperti halnya tiupan lilin yang menghantarkan harapan, berikut adalah ucapan dari kami sebagai penghantar salam perpisahan. Terima kasih atas segala waktu serta segala pengalaman yang telah diberikan. Atas bimbingan dan juga arahan yang diberikan selama satu periode ini. Mau direpotkan dan menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan kami yang terkadang aneh. Mau bantu kami semua yang masih banyak kekurangannya. Mau sabar dengerin keluh kesah kami. Semangat untuk mbak-mbak semuanya untuk menjalani perkuliahan ke depannya. Semoga semakin dilancarkan dan juga dipermudah. Dan semoga kami bisa menerapkan apa yang Bapak berikan kepada kami semua. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mas Mbak, karena nggak pernah jaim sama kita, jadi kita semua bisa betah ada di BEM, especially di jaringan. Terima kasih untuk segala kenang-kenangannya, dan terima kasih udah mau menerima aku yang beban kehidupan. Makasih Mbak-Mbak sudah friendly dan helpful banget ke kita. Pantang menyerah Mas Mbak untuk meraih masa depan. Terima kasih Mbak-Mbak
Mas atas bimbingannya selama ini. Semoga sukses terus sampai jadi dokter gigi. Thank you buat WhatsApp-nya, ngobrolnya, sama bimbingan di BEM-nya. Thank you Mas semua. Makasih buat ilmunya selama ini. Maaf kalau suka ngerepotin. Jangan lupain kita ya. Seneng banget aku bisa jadi bagian dari jaringan karena aku bisa ketemu sama kembaranku dan kembaranku yang lainnya. Semangat dan sehat selalu buat Mas dan Mbakku. Semoga survive di semester 5-nya ya. Terima kasih Mas dan Mbak. Terima kasih Mas dan Mbak semua untuk pelajaran yang berharga ini. Atas bimbingan untuk mengetahui tanggung jawab dan kekeluargaan. Atas momen-momen berharga yang sudah dilalui bersama. Untuk kenangan manis yang diberikan. Dan untuk nasihat yang akan kami jadikan sebagai pegangan. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk belajar dengan Mas dan Mbak. Sekali lagi, terima kasih untuk semua kenangan dan bimbingan yang telah diberikan. Terima kasih Mas Mbak atas waktu, ilmu, dan kebahagiaan yang Mas dan Mbak berikan. Dengan adanya perpisahan ini, bukan berarti hubungan kita juga berpisah sampai di sini. Kenangan kita bersama akan selalu ada dan terus menjadi cerita. Apapun kisah yang akan dilalui, percayalah, Tuhan itu baik. Sukses selalu Mbak Mas, selamat mengejar mimpi-mimpi yang lain. Jumpa lagi di lain kesempatan dengan cerita baru yang tak terlupakan. Apabila kami ada kesalahan, tegur saja, tak perlu sungkan, karena itu semua adalah proses dari sebuah perjalanan. Yang kami hargai dan tanam dalam hati. Afeksi nyata Mas dan Mbak yang selalu membuat kami bersyukur bisa menjadi salah satu bagian dari keluarga ini. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan buat Mas dan Mbak. Sukses untuk segala mimpi dan impiannya. Halo kakak-kakakku yang hebat, apa kabar? Semoga selalu baik dan sehat dimanapun kalian berada. Izinkan kami untuk menyampaikan alunan suara hati yang terdalam. Tak terasa, dinding waktu berlalu begitu cepat. Mengukir kenangan indah walau hanya sesaat. Merombak lembar putih menjadi gugusan aurora. Terima kasih karena telah menerima kami apa adanya. Terima kasih atas waktu dan uluran tangan yang sudah diberikan. Terima kasih atas segala kisah yang tak ternilai harganya. Maaf apabila kami belum memenuhi ekspektasi kalian. Maaf atas rasa kecewa yang sering kalian terima. Meski suatu hari nanti langkah kita tidak lagi beriringan. Semoga PM selalu menjadi rumah untuk pulang. Salam pengabdian. Terima kasih Mas Mbak. Terima kasih Mas Mbak dari kami. Terima kasih Mas Mbak atas satu periode bersama di BMKM FKG UGM. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh Mas dan Mbak selama berdinamika di PSDM. Semoga apa yang kita lakukan bersama dapat menjadi sebuah pengalaman dan pembelajaran. Teruntuk Mas dan Mbak yang telah membersamai kami.
terima kasih atas segala bimbingannya yang telah diberikan kepada kami selama kita bersama di BMKM FKG UGM. Terima kasih buat Mas Mbak dan semoga sukses selalu. Semoga apa yang kalian berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kami bisa menerapkan ilmu yang sudah Mas Mbak berikan untuk kemajuan BMKM FKG UGM. Sampai jumpa di lain kesempatan Mas Mbak. Terima kasih banyak atas segalanya. Terima kasih Mas, Mbak. Merupakan suatu pengalaman yang luar biasa untuk bisa mengenal Mas Mbak semua. Semoga sukses selalu ya Mas, Mbak di kemudian hari. Lanjutkan perjuangan dan raihlah impian yang selama ini selalu Mas Mbak dambakan. Kami sangat beruntung pernah berbagi pengalaman bersama Mas Mbak semua. Kebaikan, kerjasama, dan segala hal yang dilalui bersama akan selalu kami ingat. Terima kasih karena telah memberi warna baru di dalam hidup kami. Mas Mbak semua membantu kami untuk mengenal hal-hal baru. Kami semua tidak akan melupakan apa yang sudah diberikan. Terima kasih, Mas, Mbak. Untuk Mas Mbak PMB Angkatan 2019, terima kasih atas segala bimbingan dan juga arahannya. Begitu banyak yang telah kita lewati selama setahun. Momen demi momen kebersamaan tentu telah kita buat. Untuk Mas dan Mbak PMB, metal kecil akan selalu di hati. Semua pelajaran yang kami dapatkan dari Mas Mbak akan kami ingat selalu. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Kami mohon maaf atas semua kesalahan yang pernah kami lakukan selama ini. Atas kerjasama, bimbingan, dan bantuannya selama ini, kami ucapkan terima kasih Mas Mbak. Mungkin masa kita untuk bersama dalam BMKM FKG UGM sudah berakhir, seiring dengan redupnya cahaya dari lilin. Namun, kehangatan dari kisah kita akan tetap kekal dalam memori dan sanubari. Terima kasih Mas Mbak. Sampai jumpa di lain hari. Teruntuk pengurus BMKM FKG UGM Angkatan 2020, terima kasih telah berkenan menjadi potongan puzzle pada kabinet ini. Sehingga kita sekarang bisa melihat dan menikmati keindahan dari puzzle yang telah kita susun. Saya tahu perjuangan dan pengorbanan yang kalian berikan tidaklah sedikit. Semoga yang didapatkan pada kabinet ini bisa menjadi bekal untuk kalian dalam menyusun puzzle-puzzle berikutnya, yang tentunya jauh lebih indah. Untuk pewaris BMKM FKG UGM. Halo teman-teman BMKM FKG UGM Kabinet Gama Prasama. Tidak terasa, 1 tahun periode kepengurusan BMKM FKG UGM Kabinet Gama Prasama telah kita lalui bersama. Sampailah kita pada sebuah titik perpisahan. Seperti yang kita tahu bersama, pertemuan dan perpisahan tidak akan bisa dipisahkan. Jika kita menyambut bahagia sebuah pertemuan, maka kita harus bersiap dengan sebuah perpisahan yang terkadang tidak membahagiakan. Biarlah setiap senyum, canda tawa kita, ataupun tangis kita menjadi saksi kita telah berjuang bersama di BMKM FKG UGM Kabinet Gama Prasama.
Jika ditanyakan kepada saya sebuah momen yang paling berkesan selama 1 periode ini, maka saya akan menjawab momen yang paling berkesan adalah 1 tahun periode kepengurusan. Karena bagi saya pribadi akan selalu ada tempat untuk menyimpan momen-momen kebersamaan kita selama ini di BEM. Selanjutnya saya akan menitipkan sebuah pesan untuk teman-teman yang akan melanjutkan perjuangan ini. Tolong jaga marwah dan martabat BMKM FKG UGM. Teruskan dan tingkatkan hal-hal baik yang ada pada kabinet ini. Evaluasi dan perbaiki hal-hal yang dirasa kurang pada kabinet ini. Selamat melanjutkan perjuangan dan perjalanan di kabinet selanjutnya. Tetap semangat. Sampai berjumpa di perjumpaan berikutnya. Bye-bye.